Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Mojo dari kantor cabang Jakarta Gambir. Hari ini gue rencananya mau ketemu sama teman gue yang namanya ada deh. Nanti kita mau bahas soal anti korupsi di kantor cabang Jakarta Gambir. Ikutin terus ya apa yang mau gue lakuin hari ini. Udah siap belum Siap lah. buat ngambil video? Oke, kayaknya banyak ini nih info dari teman-teman. Yuk masuk. Ayolah. Selamat pagi, salam prima. Selamat pagi Mas Hendrik, salam prima. Halo semuanya, kenalin aku Daryl. Saat ini lagi di BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Gambir atau yang disebut dengan BP Jam Sostek. Mumpung lagi megang kamera nih, buat vlog bisa kali ya. Nah, pertama-tama gue mau nanya nih, arti korupsi menurut lu apa, Ril? Oke, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 nih, korupsi adalah tindakan seseorang yang melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau institusi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Selain itu, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, ataupun sarana karena jabatan tertentu itu juga termasuk tindakan korupsi loh guys. Tahu aja lu. Nah, Iyalah. kita coba cari korban lain yang tahu apa itu korupsi dan contoh-contohnya. Siap, Kita ke tanya dalam yang dulu lain ya. Oke. Nah, ada kabit kepesertaan nih. Kita tanya kali ya. Korupsi itu apa? Menurut Bapak nih, Pak Eris, yang dimaksud korupsi itu apa nih, Pak? Serius nih, Iya, Pak. keluar dari toilet loh. Iya, Pak. Demi konten, Pak. Tetap harus mau serius, beneran atau bener banget. Semuanya boleh. Korupsi adalah Korupsi itu mengambil, memakai, memiliki apa yang bukan menjadi haknya. cakep. Udah, udah. Lagi boleh, Pak. Menurut Pak Eris, tindakan korupsi yang memungkinkan terjadi di kantor. Apa tuh, Pak? Bisa jadi penyalahgunaan aturan, penyalahgunaan wewenang, apalagi ya banyak sih yang mungkin saja bisa terjadi di kantor, tapi itu kembali lagi ke kita sebenarnya. Oke, kita tanya yang lain kali ya. Ah, kita udah nyampe ruang kantor nih, Ril. Enaknya nanya siapa nih? Oh, ada Mas Arif. Nah, ini ada korban selanjutnya nih. Halo Mas Ayub, sorry ganggu nih. Siap, Mas Daryl, bentar. Oke, Gimana, Mas Daryl? kita mau nanya nih ke Mas Ayub. Menurut Mas Ayub yang dimaksud korupsi itu apa, Mas? Korupsi. Iya. Korupsi. Asal katanya korup. Cakep. Korup itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya rusak atau busuk. Korupsi, jadi si busuk. Jadi kalau kamu melakukan korupsi, kamu si busuk. Out Oke. of the box. Kita cari target selanjutnya kali ya. Oke, kita cari yang lain ya. Tadi kan kita udah dengar penjelasan dari teman-teman soal pengertian. Nah, gue penasaran nih, kira-kira penyebabnya orang mau korupsi itu apa ya? Ini ada korban selanjutnya nih yang bisa ditanya-tanya. Kita tanya teman-teman yang ada di sini nih. Halo teman-teman, Gimana, Ril? mau tanya nih, menurut kalian hal-hal yang menyebabkan seseorang untuk melakukan tindakan korupsi kira-kira apa nih? Waduh. Ada teorinya nggak sih, Sas? Ada deh kayaknya namanya triangle fraud. Triangle fraud deh ya. Triangle itu kan segitiga ya. Berarti kan ada tiga. Yang pertama tuh ada tekanan. Terus Transfer relasi. kesempatan. Oke, benar-benar ada tiga. Itu bener, Ril. Oke. Terus kira-kira ada yang tahu nggak contohnya dari tiga teori itu? Nah, kita tanya yang bagian sini kali ya. Nah, Mas Wil, Eja, tahu nggak contohnya triangle fraud apa ya?
Nih, yang gua tahu ya dari contoh triangle fraud itu, misalkan lu punya tekanan nih dari pihak luar. Simpelnya nih, kalau misalkan lu punya cewek, terus kebetulan cewek lu tuh kasih kode lu tuh. Oh iya. Pasti pas ulang tahun deh misalkan, cewek lu pasti pengen banget tuh dikasih hadiah-hadiah yang bagus kan. Bener-bener cewek gua kayak gitu. Nah, ditambah lu pengen ngebuktiin nih kalau lu cinta banget sama cewek lu ngasih kode pengen barang-barang yang branded. Nah, emang dia suka kayak gitu kalau ulang tahun mintanya Yang mahal kan. mahal, Nah, terus lu pusing juga nggak ada duitnya. pas banget lagi bokeh. Nah, ditambah Gajian kayak masih gitu, jauh ya. masih jauh kan, masih tanggal muda. Nah, lu kepikiran di kantor, oh iya mungkin lu punya kegiatan di kantor, tapi lu pengen bikin kwitansi palsu. Kayak gitu. Kalau misalnya udah bikin kwitansi palsu kan ya cewek lu nggak tahu kan tuh dari mana uangnya. Nah, ya udah, salah satu contohnya sih itu sih, Oh, triangle fraud. betul berarti itu kan gua ada kegiatan nih, gua bikin kwitansi palsu buat nyairin kan. Nanti gua ambil duitnya, berarti masuk ke dalam kesempatan juga. Itu Iya. juga salah satu contoh dari triangle fraud juga itu, Betul. Bang Mojo, Pak Wil. Nah, tapi ada lagi nih, tidak Apa tuh? melulu tentang uang kan, dari tadi kan korupsi itu kan tentang Iya. uang, tapi ada Hmm. juga salah satu jenisnya yaitu rasionalisasi. Wah, apa tuh? Jadi kalau rasionalisasi itu karena lu kebiasaan, misalnya lu datang jam 8 ke kantor nih, padahal lu masuk itu jam 7.30. Nah, karena lu anggap itu telat udah kebiasaan, makanya lu jadi berpikir rasionalisasi kan. Ya udah, nggak Oh, apa-apa lah, iya. telat aja. Nah, itu Bisa kan juga termasuk ya. korupsi waktu itu. Oh, Ini betul, itu betul, betul, Pak betul. Wil, Bang Mojo. Jadi nggak selamanya korupsi itu tentang uang ya. Waktu juga bisa dikorupsi. Cepet banget. Makasih aja ya, Mas Wil. Iya, sama-sama Jo. Oke deh. Tadi kita udah dengar dari teman kita Daril, sekarang gue mau nanya ke temen gue yang namanya Budi. Ini kayaknya temen kita lagi pusing banget nih. Lagi ngapain, Bud? Ini Jo, biasa BSU gimana? Ah, ini gue mau nanya nih. Tadi kan si Daril udah ngobrol-ngobrol sama temen-temen. Lu tahu nggak contoh tindak pidana korupsi yang sering terjadi di Indonesia? Itu kalau nggak salah ada 7 kalau nggak salah. Nggak ada soal yang lebih sulit Jo. Ini iya sih. Kalau 7 tindak pidana korupsi yang sering dilakuin di Indonesia, setahu gue ya. Yang pertama itu kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, keempat pemerasan, kelima perbuatan curang, keenam benturan kepentingan, dan yang ketujuh yang sering kita temui di lapangan itu gratifikasi. Padahal lagi pusing tapi jawabannya bener. Luar biasa Luar udah. biasa, Keren bener. ya. Keren. Makasih ya Budi. Ini buat vlog apa Jo? Ini buat vlog anti korupsi, Bu. Oke. Jadi rencananya mau kita kirim. Berani jujur hebat anti korupsi. Terima kasih Mas. Emang gitu. Ya. Nah, pas banget nih ada Mas Luki sama Salva. Mas Luki, Mas Salva. Hai. Mau nanya dong, apa bedanya? Mas Luki dulu deh. Apa bedanya gratifikasi dan uang pelicin? Oke, jadi kalau gratifikasi itu kata kuncinya adalah pemberian yang ada hubungannya dengan kepentingan jabatan. Jadi contohnya kayak pemberian uang, lalu penginapan, Oke. traveling, dan lain-lainnya. Nah, kalau uang pelicin, kata kuncinya adalah uang yang diberikan kepada seseorang yang digunakan untuk memuluskan keinginannya. Oh, cocok ya pelicin dan mulus. Enak ya. Cocok. Oke, berarti itu bedanya ya. Nah, gantian nih pindah ke Mas Aufa. Mas Aufa, kalau bedanya suap menyuap dan apa ya yang terakhir yang mirip-mirip pemerasan kali ya? Kalau bedanya kalau suap itu pemberian yang berupa barang nih, pemberian dalam berupa barang, janji yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Oke, Itu kalau misalnya suap. oke. Kalau pemerasan itu adalah pejabat negara yang memiliki kekuasaan atau kewenangan yang memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu untuk kepentingan dirinya. Oke. Itu menurut gue ya. Itu menurut lo. Menurut lo atau baca sih? Sebenarnya baca. Oh, baca ya. Oke, ada di komputer. Oke, deh sip. Thank you ya Mas Luki, Mas Alfa. Dadah. Selamat pagi, salam prima. Saya dibantu. Selamat pagi Pak, saya ingin klaim JHT Pak, tapi inginnya melalui onsite. Nah kemarin saya udah coba melalui online, tapi harus nunggu 2 minggu Pak. Kira-kira
Bapak bisa nggak nih bantu saya untuk kasih satu kuota untuk hari ini? Soalnya saya butuh dana JHT ini dalam waktu beberapa hari ke depan, Pak. Nanti saya kasih deh imbalannya, Pak. Mohon maaf, untuk proses klaim semuanya dialihkan ke antrian online, Pak. Nanti proses klaimnya bisa kita bantu online-nya. Terlalu lama, Pak. Saya butuh dana JHT-nya ini dalam waktu beberapa hari ke depan. Soalnya kalau onsite kan langsung diproses, Pak. Kalau online ini harus nunggu 2 minggu dulu kan. Nah, saya maunya sekarang, Pak. Bisa nggak, Bapak? Nanti saya kasih deh berapa persen dari dana JHT saya. Besar loh dana JHT saya, Pak. Mohon maaf, nanti kalau untuk online, proses online kita bisa bantu. Kalau untuk itu saya mohon maaf. Jadi nggak bisa ini, Pak? Saya kasih imbalannya loh. Mohon maaf, Pak. Selain berhubungan dengan masyarakat dan peserta, BP Jam Sostek juga sangat erat hubungannya dengan perusahaan yang diwajibkan mengikuti program BP Jam Sostek. Nah, ketika ada perusahaan yang sudah lama tidak membayarkan kewajibannya kepada BP Jam Sostek, lalu menginginkan adanya keringanan pembayaran iuran dan denda, bahkan sampai meminta dihapuskan saja kewajibannya. Namun bukannya resmi mengajukan, tetapi malah memberikan uang pelicin. Nah, yang seperti ini nih yang harus jelas kita tolak mentah-mentah ya teman-teman. Karena selain merugikan BP Jam Sostek dan negara, hal ini tentunya juga merugikan tenaga kerja yang sudah berusaha keras bekerja di perusahaan tersebut. Ada yang lagi main game jam kerja nih. Enggak, ini karena iseng aja, bro. Janganlah, masih jam kerja ini. Matiin dulu. Oh iya. Oke, bagus ya. Oke. Yuk, Rel, kemana nih kita? Yuk, kayaknya pada seru banget tuh. Pada ngapain kita? Waduh, pada ngapain nih? Rel, gimana Rel? Masih jam kerja lo, perasaan tadi ngomongnya baik-baik banget tuh di depan kamera soal korupsi. Citraan emang di Mojo Rel. Masih jam kerja lo, ini bisa termasuk korupsi waktu nih. Ini yang termasuk kesempatan. Aduh, nggak bener nih. Yuk, mending ikut kunjungan aja yuk ke kelurahan. Sosialisasi. Emang ada jadwal? Targetnya masih banyak loh kita. Yaudah, Jo. Lu siapin dulu, Jo. Mobilnya. Siap lah kalau gitu. Gue siap-siap dulu ya. Jangan lupa dimatiin, masih jam Oh kerja. iya, siap. Oke. Yuk kita lanjut ke atas kali ya, tanya pendapat Pak Kakacap terkait korupsi. Boleh. Oke, yuk. Ke Pak Kakacap nih terakhir, kayaknya kita bakal dapat banyak nasihat nih. Iya. Oke. BP Jam Sostek Kantor Cabang Jakarta Gambir telah menjalankan kegiatan operasional dengan mematuhi peraturan tata kelola yang baik. Dan khusus untuk menghindari adanya praktek korupsi di kantor cabang, telah dilakukan penandatanganan fakta integritas. Kegiatan sosialisasi dan kampanye anti korupsi dengan mengundang peserta, pihak ketiga dan vendor. Serta karyawan secara berkala melakukan kegiatan sharing session dengan tunas integritas kantor cabang. Karyawan juga berperan aktif dalam kegiatan Hakordia setiap tahunnya dengan melibatkan peserta yang datang. Mari kita jaga integritas dan bersama kita lawan korupsi.